tugas kita umat Islam kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk jalan hidup dan way of life. Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama adalah membacanya. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyida syuhur wa unzila fihi al-Qur'an fa'azzama qadrah bidzalik wa rafa'ah wa jazala fihi al-ihsan bi fathil jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah bima yakhafuhu qad qama wa shoma Ramadan liwajhillahi khairas siyam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina aradallahu lahum hidayah fasyaraha sudurahum lil Islam askanahum fasihal jinan. Amma usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam bulan yang penuh berkah ini, marilah kita terus membenahi kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang berkualitas akan melahirkan ketaatan yang penuh dan tulus terhadap semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang berkualitas akan memposisikan Al-Quranul Karim sebagai way of life, yakni sebagai jalan hidup kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Fungsi utama diturunkan Al-Quran untuk umat manusia adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan, sehingga manusia bisa berbahagia di dunia dan selamat di akhirat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 1-2. Sebaliknya, hadirin sekalian, orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan jalan hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayat atau way of life, maka ia akan hidup sengsara sejak dunia hingga di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Hadirin rahimakumullah, jika demikian pentingnya Al-Quran bagi kehidupan kita, lalu apa yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim? Tugas kita umat Islam kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk jalan hidup dan way of life. Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama adalah membacanya. Membaca Al-Quran adalah ibadah.
Karena itu seorang muslim harus sering membaca Al-Quran pada waktu dan tempat yang utama. Bahkan kita disunahkan untuk menghatam Al-Quran kurang dari sepekan. Seperti pada bulan Ramadan ini, ketika di tanah suci pada 10 hari utama bulan Dzulhijjah, Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Iqra'hu fi kulli salatin." Baca Al-Quran itu dalam setiap 3 hari. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang membaca Al-Quran dengan firman-Nya dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30 yang terjemahannya adalah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Sidang jemaah rahimakumullah, sebaliknya Rasulullah SAW membenci orang-orang yang tidak pernah membaca dan tidak memiliki hafalan Al-Quran. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab." Sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, maka ia bagaikan rumah yang bobrok. Sedang jemaah rahimahullah, tugas kita yang kedua terhadap Al-Quran adalah memahami isinya. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk akan bisa kita wujudkan bila selain membacanya, kita juga memahaminya, menghayati dan merenungkan maknanya. Dengan memahami makna Al-Quran, maka akan melahirkan rasa cinta, rasa kerinduan, rasa takut, pengharapan, tawakal, syukur, dan hidupnya hati kita ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Maka apakah mereka tidak menghayati Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Hadirin rahimahullah, karena pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga dikatakan bahwa membaca satu ayat Al-Quran secara berulang-ulang dalam satu malam lebih baik daripada membacanya hingga tamat tapi tanpa pemahaman dan penghayatan. Pemahaman dan penghayatan Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama, pemahaman untuk menemukan maksud atau kehendak Allah di dalam ayat yang kita baca. Yang kedua, pemahaman terhadap makna ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini, yang diperintahkan Allah agar kita memikirkan serta merenungkannya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian tugas kita yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk benar-benar akan nyata bila Al-Quran yang sudah kita baca dan kita pahami itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita teladani sejarah hidup para pendahulu kita, bagaimana Al-Quran berpengaruh terhadap hati mereka, perilaku dan realitas kehidupan mereka. Tersebutlah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Darda. Ketika Allah menurunkan ayat 245 dalam surat Al-Baqarah yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah
pinjaman yang baik, yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Abu Dahdah datang ke Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah meminta pinjaman dari kita, padahal kita sangat tidak membutuhkan pinjaman. Padahal dia sangat tidak membutuhkan pinjaman. Nabi menjawab, iya, dia ingin memasukkan kalian ke dalam surga dengan pinjaman itu. Abu Dahdah kembali bertanya, apakah kiranya aku pinjamkan suatu pinjaman kepada Rabbku, apakah dia pasti memberikan jaminan surga bagiku dan anakku? Tentu, kata Nabi. Kemudian Abu Dahdah berkata, aku punya 2 bidang kebun di kampung Safilah dan Aliyah. Demi Allah, hanya itu yang aku miliki. Aku telah berbulat hati untuk meminjamkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya saja aku pinjamkan kepada Allah, dan yang satu lagi untuk keperluan hidupmu dan keluargamu, sabda Nabi berikutnya. Hadirin rahimakumullah, dari cuplikan riwayat salah satu sahabat Rasulullah di atas dapat kita fahami bagaimana tingginya pengaruh Al-Quran terhadap sikap hidup seorang hamba yang saleh. Abu Dahdah begitu antusias dan termotivasi dengan ayat itu untuk akhirnya mensedekahkan sebagian harta. Sidang Jumat rahimahullah. Kemudian tugas kita yang keempat adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjalankan perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai perintah, baik berupa kewajiban maupun larangan. Misalnya perintah berbakti kepada orang tua, menutup aurat terutama untuk kaum muslimah, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Juga berbagai larangan di dalam Al-Quran, seperti larangan berbuat syirik, larangan mengadu domba, larangan berburuk sangka, membuat atau menyebarkan kata bohong dan lain sebagainya. Semua itu dengan izin Allah baru akan bisa kita lakukan dengan memaksa nafsu kita ini untuk tunduk dan sabar di dalam menjalankannya. Perintah-perintah agama itu ada yang ringan bagi jiwa, tapi ada yang juga berat. Contoh, sholat 5 waktu. Sholat subuh tentu berbeda bebannya kepada jiwa kita dengan sholat maghrib dan zuhur. Namun apabila rasa cinta kepada Allah tertanam pada dalam hati, mempunyai keikhlasan yang tinggi, dan kita hanya mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua ibadah itu akan terasa enteng, akan terasa ringan. Bahkan yang kita rasakan adalah kelezatan dan kenikmatan dalam beribadah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian tugas kita yang kelima terhadap Al-Quran adalah menyerukan untuk memperlakukan hukumnya. Setelah kita baca Al-Quran, memahami isinya, mengamalkannya, bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Al-Quran, maka selanjutnya hendaknya kita mendakwahkan hukum Al-Quran agar diberlakukan di seluruh sektor dan bidang kehidupan. Kita mensosialisasikan ajaran Al-Quran agar umat Islam berperilaku dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran sebagai jalan hidup, manhajul hayat sebagai way of life. Lalu kita serukan kepada orang lain, dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita, kemudian kepada seluruh umat manusia, agar semuanya menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Berdakwah tidaklah terbatas kewajiban para ulama dan para asatidz saja, namun berdakwah adalah tugas setiap muslim yang memiliki pengetahuan agama meskipun hanya sedikit. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah daripadaku sekalipun hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari.
masing-masing kita bisa mengajak dan berdakwah menurut kadar ilmu, agama, dan kemampuan yang kita miliki. Seperti mengajak teman ke majelis taklim atau pengajian, memberi buku kecil kepada saudara atau teman agar mendengarkan atau membacanya, menyampaikan fatwa para ulama kepada yang membutuhkan, memberi nasihat keagamaan yang singkat di dalam perkumpulan keluarga atau reuni. Bahkan saat ini termasuk men-share pesan-pesan agama, baik berupa tulisan maupun video lewat media Android yang kita miliki, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Hadirin sekalian jemaah rahmatullah, mudah-mudahan pada bulan Ramadan tahun ini menjadi titik tolak bagi kita semua untuk menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita, sebagai way of life kita, yakni dengan senantiasa membacanya, memahaminya, merenungkan maknanya, mengamalkan isinya, bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Al-Quran, kemudian mendakwakannya kepada orang lain. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hikam wa taqabbal minna tilawatahu innahu was samiul alim.